Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah PKSB pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang juga buat hamba-hambanya, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta dan berdoakan pembukaan. Haleluya. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau berikan dan berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami ada dari rumah-Mu berkumpul dalam persekutuan gereja-gereja sedunia ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau pun ada bersama dengan kami. Tuhan hadir, bahkan firman mengatakan Engkau duduk di atas puji-pujian. Tuhan memberkati seluruh ibadah kami. Yang kami percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan membawa limpah berkat, sukacita, damai, sejahtera dari surga. Ada bersama dengan Tuhan sehingga kami umat-Mu boleh menikmati damai, sejahtera, sukacita surga di dalam kehidupan kami. Engkau membawa kesembuhan, Engkau membawa pertolongan-Mu yang berlimpah untuk kami, dan Engkau membawa berkat bagi kami umat-umat-Mu semuanya. Menikmati kelimpahan anugerah berkat dari Tuhan, karena Allah sendiri hadir ada pada sore hari ini. Pimpin berkati sepenuhnya ibadah ini Tuhan, dan urapilah semuanya. Roh Kudus, Engkau penuhi kami semua dengan Roh-Mu, sehingga dengan Roh-Mu kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Dengan Roh-Mu kami mengerti akan firman-Mu, dan dengan Roh-Mu kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, mengurapi semua yang melayani pada musik, pada pujian Tuhan, pada Tuhan singer Tuhan yang melayani pada LCD sound system. Semuanya diberkati Tuhan. Bukan penerima tamu pun diberkati Tuhan untuk pelayanan pada sore hari. Kami mengucap syukur semua ada dalam pimpinan dan berkat. Kami akan memulaikan ibadah yang luar biasa sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Menyatakan kami Tuhan bahwa kami akan tetap cinta Engkau, bahwa kami akan tetap setia dengan Bapa Yesus. Haleluya. Haleluya.
Amin. Saya
tolong Bapak Iwan berdoa bersama. Bapak kami yang surga, segala puji hormat hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini. Dan sudah banyak kemungkinan memuliakan nama Tuhan. Kami akan percaya Tuhan ujian ini akan membawa berkat bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sebenarnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Hanya kuserahkan kepada tangan kuasa untuk sendiri yang berkuasa untuk persembahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bila saudara seiman
pertolongan Tuhan. Dan kami sungguh menyadari segala keterbatasan kami Tuhan. Engkau ampuni segala hal yang kami lakukan, pikirkan dan katakan yang tidak berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan terus mampukan kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami boleh menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mereka terlebih Tuhan semakin pakai pelayanan mereka untuk lebih hari, lebih heran di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri hamba-Mu yang terbatas kepada kuasa pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah setiap firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan boleh benar-benar merupakan isi hati Tuhan, maksud dan rencana Tuhan bagi kami sekalian, jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu bekerja dalam setiap hati kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani dalam ibadah persekutuan GGSB yang bertempat di GPDI Sumberbatas di tempat ini. Ya, saya bersyukur kalau tadi berangkat dari rumah sampai di tempat ini, saudara, situasi cukup hangat karena ada asap yang terus mengiring sampai di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tadi bilang dalam hati saya, aduh saya mau ngambil HP, sebenarnya saya mau video gitu ya, mau konten gitu ya, kayak anak-anak muda seperti itu. Tetapi ya tidak memungkinkan gitu aja saudara ya. Maksud saya itu kalau sudah punya videonya atau kita mau selfie gitu, mau laporan ke Bapak gitu ya, Bapak di surga, supaya Tuhan juga memberkati dan melihat setiap kedatangan kita sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan malam hari ini saya beri tema Yesus Kristus pemberi kemenangan. Amin. Puji Tuhan, saudara, kalau kita ada sampai saat ini, kita bisa hadir di tempat ini, itu semua oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dan nanti kita akan aminkan bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 mulai. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan syukur kepada Allah. Ya, ucapan syukur itu keluar dari hati kita. Ya, tidak hanya sekedar perkataan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati sudah. Tetapi hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, tadi pujian mengatakan, los gak rewel, temenan ada rewel. Ya, rewel enggak, cuma rada-rada ini loh, ngomel-ngomel cici gitu ya. Kenapa? Karena ini loh, ucapan syukur ini sebenarnya itu pegang kendali yang sangat besar. Ya. Tuhan juga mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Ternyata ucapan syukur itu juga adalah kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan, bukan hanya asal kemenangan, bukan hanya asal berkat, ya, pertolongan, tetapi sesuatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kemenangan yang telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus, bukan oleh orang-orang lain, bukan oleh pribadi-pribadi yang lain, tetapi pribadi Yesus Kristus sendirilah
yang memberikan kita kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Seorang pemenang pastilah orang yang bersukacita, orang yang senang, bukan orang yang malas. Loh, kamu kan umat pemenang, kamu kan orang-orang sudah dimenangkan. Iya, tapi ya hidupku begini-begini saja. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, maka hidup kita pun akan menjadi hidup yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Nah, itu tujuan Tuhan memanggil kita untuk kita bisa memberitakan karya agung Tuhan itu dalam hidup kita, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, tadi saya sampaikan orang yang menang itu orang yang wajahnya itu bersukacita, orang yang semangat di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-58, saya tidak tuliskan di LCD, di ayat 58 saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang menikmati kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan yang pertama, tidak gampang goyah, tidak gampang terpengaruh dengan keadaan. Bukan berarti ketika berkatnya banyak, panennya berhasil, usahanya diberkati luar biasa, sukacitanya luar biasa, oh ketawanya lebar. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang mungkin kurang menyenangkan, mulailah rodo-rodo rewel didik. Sudah didik ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan karena itu kalau kita sudah menerima kemenangan di dalam Yesus Kristus, berdiri, jangan gampang goyah. Ya. Iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau kita tadi sudah menaikkan pujian terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kalau jiwanya kuat, orang yang menikmati kemenangan yang pertama tidak gampang goyah. Terus selanjutnya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berarti tetap apa tadi? Semangat, ya. Semangat. Tadi pujian sudah mengatakan semangat. Supaya kita semangat dalam skala kondisi kehidupan kita, kita harus tetap ingat, aku orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Aku orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan aku orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada sukacita terus ada di dalam kehidupan kita, semangat untuk kita melayani Tuhan, semangat untuk kita setia, semangat untuk kita melakukan segala pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, Yesaya 55 ayat yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini Nabi Yesaya mengatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Orang yang menang, orang yang menikmati pertolongan Tuhan, dia menikmati damai, dia menikmati sukacita. Berangkat bekerja, berangkat sekolah, berangkat beraktivitas, berangkat ibadah, berangkat dengan sukacita. Ya. Sekalipun sering ada orang yang ngomong begini, kalau tidak waktunya ibadah, ya tidak ada apa-apa. Tapi kok ciyo namanya ibadah, sing ono tamu lah, sing anak rewel lah, sing ada aja kendalanya kalau mau ibadah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu tantangan bagi kita. Kalau kita sudah berkomitmen, aku adalah orang yang sudah diberi kemenangan oleh Yesus
berangkat dengan sukacita. Ayat dalam kitab Keluaran dikatakan, diberkatilah ketika engkau keluar dan diberkatilah ketika engkau masuk. Jadi dimanapun kita berada, kemenangan dari Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan. Selanjutnya, next. Kapan kemenangan itu diberikan kepada kita? Kapan, saudara? Ada yang tahu kapan? Oh dulu loh, waktu saya percaya dulu. Atau kayaknya kemarin deh, kemarin tuh aku terima berkat. Ya. Nah, kita akan melihat kapan kemenangan itu diberikan kepada kita. Dalam Yesaya 65 ayat yang kedua. Coba kita akan baca ini bersama-sama Bapak Ibu. Yesaya 65 ayat yang kedua. Tulis dalam versi 2, 3. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan sendiri. Kapan kemenangan diberikan kepada kita? Sepanjang hari. Mau kita datang kepada Tuhan kapan? Pagi, siang, sore, malam. Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Tuhan mengulurkan tangan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Di saat mungkin hati kita bingung, di saat kita menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan mengulurkan tangan untuk kita. Ada kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Ada pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kadang-kala kita seperti ayat selanjutnya, bangsa yang suka memberontak, menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Sudah kita dengar firman, sudah kita tahu bahwa Tuhan sang penolong kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita menghadapi segala macam perkara dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak datang kepada Tuhan. Kita lebih condong datang kepada orang-orang yang kita anggap dia dapat membantu kita. Ya. Makanya kepada bangsa yang suka memberontak, ya, kita cuekin Tuhan. Kita cuek akan pertolongan Tuhan. Kita berpikir, oh orang itu bisa menolong. Oh di sana itu ada orang yang bisa memberikan aku jalan keluar. Saudara-saudari dikasih Tuhan, saat ini kita renungkan bahwa kemenangan atas setiap persoalan kita, kemenangan atas segala penyakit kita, kemenangan atas segala kebutuhan kita, bahkan kemenangan untuk bisa mencapai surga itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang tidak punya persoalan sore hari ini? Oh, ternyata semua bawa persoalan ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Kita bawa datang kepada Tuhan, tapi jangan terus persoalannya itu nggak mau diserahkan kepada Tuhan. Tuhan terus mengulurkan tangan untuk menolong kita. Tapi kadang-kala kita datang kepada Tuhan bawa persoalan, pulang persoalannya dibawa lagi. Makanya ketika kita datang ke Serodo abot, pulang tambah abot. Ya, seharusnya kita pulang itu kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan kemenangan. Seperti pujian tadi, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17, Sefanya pasal 3 ayat ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dituliskan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi Tuhan selalu ada bagi kita. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap ingat bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai dalam hidup kita. Saudara, sekalipun mungkin pasangan kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, orang tua tidak tahu, tidak ada orang lain yang tahu.
ada Tuhan yang menyertai kita. Dia yang maha tahu, dia yang melihat apa yang kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita lebih pintar dari Tuhan. Kalau ditanya, percaya Tuhan maha tahu, amin. Percaya Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita, amin. Tapi kadang-kadang kita membohongi Tuhan. Mungkin kita berpikir, loh, tidak pernah kok aku membohongi Tuhan. Kadang-kadang itu tidak ibadah. Contoh ini saudara, tidak ibadah. Ketika ditanya kemarin kemana, kok tidak ibadah, padahal males. Waduh, lalu sumber berantasnya ada kira-kira tidak ibadah sekali, tidak apa-apa. Ketika ditanya kemana ibadah, aduh, rodok flu, kudu flu, gitu saudara. Alasannya padahal tidak apa-apa, padahal sehat-sehat saja ya, karena itu tadi loh males gitu ya. Tapi alasannya sakit, saya tidak bisa ibadah dong. Mungkin manusia tidak tahu kondisi kita, tetapi Tuhan tahu loh, Tuhan kita bohongi juga gitu loh. Luar biasa memang anak Tuhan ini ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mengingat peristiwa Ananias dan Safira. Bagaimana akibat mereka membohongi Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita, Tuhan sanggup untuk menolong apapun persoalan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menikmati kemenangan? Next. Ya, bagaimana cara kita menikmati kemenangan? Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Sekarang bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita punya kemenangan, punya iman yang besar. Tuhan Yesus pernah katakan, iman sebesar biji sesawi saja sanggup memindahkan gunung. Tetapi Tuhan juga tidak mau kita mengecilkan iman kita, kita mengecilkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Ketika iman kita semakin kecil, yang semakin besar adalah kekhawatiran. Yang semakin besar adalah persoalan kita. Kita melihat persoalan kita itu besar dan sangat besar. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kalau di gereja ketika ibadah nyanyinya, aku punya Tuhan yang besar. Tapi kalau di rumah ganti saudara, persoalanku lebih besar. Karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan kita kecilkan, ya. Kita memandang Tuhan tidak sanggup. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mampu dengan persoalan kita. Buktinya apa? Persoalan kita habis, tidak selesai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memang tidak pernah berjanji kepada kita bahwa hidup kita akan mulus-mulus saja. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah memberikan kemenangan pada kita. Yang Tuhan janjikan kepada kita adalah memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebesar apapun persoalan kita terlalu kecil bagi Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat yang mungkin kita sudah sering membacanya, bahkan hafal dengan ayat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa saudara? Biasa, kecil, bukan pencobaan yang besar. Jangan membesar-besarkan persoalan. Jangan terus ketika dikatakan Tuhan itu lebih besar, iya kan kamu persoalannya ada sebesar persoalanku. Saudara, Tuhan mengatakan semua persoalan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi sesungguhnya semua manusia itu punya persoalan yang tidak melebihi kekuatannya. Tetapi syukur kepada Tuhan selanjutnya, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia
memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, bukan jalan buntu, tapi jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kepada kita jalan keluar. Jadi tidak ada persoalan yang buntu, tidak ada jalan buntu, tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Ya. Seperti ujian tadi, berkali-kali Tuhan menolong. Ya. Kalau kita ada sampai saat ini juga oleh karena pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Jadi sudah sepaket. Kalau ada persoalan, ada pencobaan, ada pergumulan, pasti Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus selalu ada di jalannya Tuhan, supaya kita tahu jalan keluarnya itu lewat mana. Ya. Kalau di gerejanya ada 2 pintu, sebenarnya pintu utamanya kan di sana, gitu ya Pak. Jadi jalan keluar itu sebenarnya lewat sana. Jangan nanti muter-muter di dalam gereja. Pintu keluarnya di mana, masuk kiri? Ya pintu keluarnya di sana. Nah, kalau Tuhan ya mengizinkan kita misalnya menghadapi persoalan, jangan berkata persoalan itu terlalu besar Tuhan, tetapi katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Ketika kita punya iman yang besar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, ya, ayat ini akan kita hidupi dalam hidup kita. Ayat ini akan terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia hadir untuk kita di saat kita menghadapi persoalan. Dia hadir untuk kita ketika mungkin kita menghadapi gagal panen. Ya. Dia hadir untuk kita ketika kita menghadapi sakit, penyakit. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu tiada. Apa yang terjadi, apa yang kita alami saat ini, percayalah, punyalah iman yang besar, tidak melampaui kekuatan kita. Ya. Dan pada saat kita dicoba, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi jangan kita muter-muter kayak di taman labirin, ya, nggak tahu jalan keluarnya di mana, muter-muter. Nah, supaya tahu jalan keluarnya harus melihat ke atas, karena di sana ada penjaga yang mengarahkan lewat situ loh. Ini nanti belok kanan, yang depan itu belok kiri. Nah, dari situ kan jalan keluar. Saudara, ketika kita punya persoalan pandangan Tuhan, Dia akan memberikan kita kemenangan. Dia yang sudah menang di atas kayu salib. Musuh terakhir itu maut sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kemenangan Tuhan juga menjadi kemenangan kita. Ya, Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita tidak mampu, kita menganggap persoalan kita terlalu besar, tapi tetaplah fokus dengan mengatakan satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan yang baru dalam menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Ketika kita tidak percaya, kita tidak akan bisa menikmati mujizat. Ketika kita mulai kecil iman kita tidak bisa menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Sama dengan peristiwa ketika Tuhan berada di Nazaret, ya, di situ orang-orang yang ada di tempat itu yang mungkin keluarganya, sanak famili dari Tuhan Yesus, sehingga mereka mengatakan siapa sih ini? Dia kan anak tukang kayu, dia kan tetangga kita, dia kan aduh siapa sih? Di akhir dari perikop itu dikatakan karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang Nazaret, tidak banyak mujizat dilakukan di situ. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita seperti itu. Kita memiliki Tuhan yang besar. Percayalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya Dia sanggup untuk menolong kita, sebab Dia yang memelihara hidup kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7.
Di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kami. Saudara yang dikasih Tuhan, ini janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya sekedar menyelamatkan kita terus Tuhan lepas tangan, tidak. Tetapi Tuhan memelihara hidup kita. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan, persoalan, kebutuhan, sakit, penyakit terjadi dalam hidup kita, tetapi janjinya Dia memelihara hidup kita. Jangan pernah khawatir. Kalau toh kita khawatir, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, lebih daripada diri kita sendiri tahu tentang hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi itulah ketika Yesus Kristus itu memberi kemenangan itu tidak hanya separuh-separuh, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Sebab itu serahkan. Kalau saat ini kita sedang ada di dalam kekhawatiran persoalanku tidak bisa terselesaikan, kekhawatiran tentang anak-anakku, bagaimana masa depan mereka, kekhawatiran tentang usahaku, serahkan semua kepada Tuhan. Itu janji firman Tuhan kepada kita. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sudah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Tidak usah rewel, tidak usah minta yang macam-macam, serahkan aja kepada Tuhan, pasrah saja kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita tetap ada di jalurnya Tuhan, dan kita tetap menikmati kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita, dan pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah. Kalau kita ada sampai saat ini itu sesungguhnya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pinter, bukan karena kita sanggup, tetapi sesungguhnya ini karya Tuhan. Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, kalau kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kita di jalan kemenangannya. Ya, pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan, Tuhan punya tujuan supaya kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Tidak hanya dalam lingkup gereja, tidak hanya dalam lingkup orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi di mana-mana jadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita berkumpul di tempat ini, kalau ibarat HP itu lagi dicas, supaya kekuatannya itu kembali full, kembali penuh. Nah, setelah ini kita keluar, kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita bertemu dengan banyak orang. Disitulah ya, orang akan melihat siapa sih Yesus Kristus itu melalui kita. Ketika kita tidak berjalan di jalan kemenangan Tuhan, pastilah orang yang mengatakan, alah, orang Kristen yang berumur, podo wae, apa bedanya? Tetapi ketika kita ada di jalan kemenangan Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Kita bisa menyebarkan bau harum Kristus di mana-mana. Kita tidak bisa berkumpul terus seperti ini, saudara. Ya. Kalau lilin nyala satu, kemudian ada lilin lagi satu, ada lilin lagi satu, jadi banyak, dinyalakan semua. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Panas loh, karena semua nyala. Tapi coba lilin ini satu di sini, satu di tempat lain, satu di tempat yang lain, lilin ini akan berfungsi menjadi terang. Nah, kalau orang-orang Kristen dikumpulkan terus kemana-mana
pengkerengan, panas, ya. Tapi coba kalau kita semua adalah pelita-pelita yang menyala, kita adalah terang-terang Tuhan, ya. Di saat kita berkumpul seperti ini, kembali terang itu menyala. Setelah ini kita menjadi terang di tempat kita masing-masing. Kita menjadi kesaksian, kita menjadi berkat. Bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Allah yang sanggup memberikan kepada kita kemenangan. Dan Allah yang sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kalau pada kesempatan malam hari ini Tuhan memberkati kami lagi melalui kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering meragukan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin tidak berjalan di jalan kebenaran Tuhan, sehingga kami tidak bisa melihat akan pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi sakit penyakit, Tuhan tolonglah, ampuni kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan firman-Mu boleh kembali meneguhkan iman kami, bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan kepada kami melawan segala persoalan kami, menghadapi segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan, kami tetap semangat di dalam pengiringan kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus hidup dan menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pengumuman, apakah Bunina hadir pada sore hari ini? Tidak hadir. Mohon maaf karena ada dua agenda dengan hari yang sama. Dari BKSG juga ada acara, jadi banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir juga pada malam hari ini. Pengumuman Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu semua hari ini sebesar Rp764.000. Puji nama Tuhan. Ya, oh ya. Bapak Ibu kasih sekretaris ada acara di gerejanya. Saya mau menyampaikan aja untuk bulan Agustus tidak ada persekutuan BSB karena banyak kegiatan ya. Agustusan pasti pawai segala macam kegiatan di kampung masing-masing. Jadi untuk bulan Agustus ibadah BSB diliburkan sampai nanti kita selanjutnya bulan September kita akan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan kami mohon dengan hormat dan penuh kasih Bapak Mimudi untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memberikan kepada kami kemenangan. Bahkan Engkau telah memanggil kami sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih dan bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak takut menghadapi segala sesuatu, sebab Tuhan Allah kami
yang selalu menyediakan jalan keluar dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pada ibadah PGSB ini. Engkau juga memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang menjadi keluh kesah mereka, cita-cita, harapan, dan doa mereka. Kiranya tangan kasih-Mu terulur atas kami sekalian untuk memberkati kami, untuk menolong kami, untuk memulihkan hidup kami, dan terlebih untuk memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang tidak hadir. Ya Bapak, terima kasih Bapak, berkati pula untuk saudara kami, hamba-Mu Bapak Yusak yang juga berhalangan tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Kiranya juga Tuhan menolong dan memberkati juga hamba-Mu Ibu Sinta. Tuhan tolong juga memberkati karena di gerejanya ada kegiatan. Dan semua hamba-hamba-Mu, baik Ibu Lisa, Tuhan juga menolong dan memberkati semua apa yang menjadi pergumulan setiap gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, persembahan-persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkenan untuk menerimanya dan bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di PGSB ini. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Sebentar kami akan pulang. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam, Tuhan memberkati kita semua.